Ni hao, China Li, welcome to Tongfang Clinic. Oke ya. Uncle ya Pak? Hah? Facebook. Uncle siapa? Gue lupa yang pakai baju oranye dulu cuy. Ya, welcome to Tongfang Clinic ya. Hari ini gue pengen ngasih tutorial. Ini emang agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Mungkin aja ada banyak yang belum tahu. Tapi hari ini gue pengen ngasih tutorial untuk yang namanya nambah SSD ke dalam PS5. Jadi caranya kayak gimana? Terus caranya gampang. Tadi gue bisa kasih tunjuk sama tukang kita ya, Mr. William Ko ya. Biar kayak CEO gitu loh cuy. Ada apa extended kecil gitu kayak Ko gitu. Ya kan? Ini dia PS5 ya kan? Ini PS5 Pro nih yang baru nih. Kita orang udah megang prototipe. Ini kita balikin aja ya. Terus ini kita lepas dulu. Itu kan di Oh, dibaut. Kita lepas dulu bautnya, guys. diberdiriin aja dulu, kita balikin kelihatan. Oh, ini. Bukan diberdiriin, digini. Hah, gitu. Udah tangguh, gue udah muter. Oh. Soalnya kan jebret jatuhnya. Iya, tahu gue. Gak apa-apa kan PS5-nya ada 3. Oh iya. Lagian kalau influencer mah belinya kan gampang. Kalau rusak beli lagi. Nggak perlu rapel. Oke. Ini PS5-nya. Terus ini kita dapat SSD dari WD ya. WD Black. Ini WD Black. Kata David PS majuin. Nih. Kemajuan. Oh, maju. Sini ya. Oke. WD Black nih ya. Ini WD Black 1 terabyte. Jadi kita punya 2 tera jadinya. Tentunya kalau tadi si David juga suruh mention speednya. Speednya lebih pasti daripada yang di dalam karena nggak bisa. Jangan dibahas. Oh. Kata David, speednya jangan dibahas. Nih, ya, nih mantap. Oke, nah cara bukanya gampang ya. Jadi kata William katanya tinggal dijebret ini. Mana nih? Diangkat dikit terus dorong. Ini. Dorongnya ke arah sini. Iya udah gua. Iya. Sebelum lu kebalik. Terbalik. Siapa? Oke. Tapi gitu ya cara bukanya ya, gampang kan? Ini pertama kali gue ngebuka, berarti gampang. Karena cuma dengan cara seperti itu. Jadi gue nggak latihan dulu nih. Gue cuma tadi dikasih tahu William, gini aja ya gitu. Berarti yang beneran gampang. Oke. Ini dari posisi sama ya Will? Berarti ya? Dari sini juga? Apa dari sini? Dari sini ya? Susah ya? Nah, dah. Ini debu nih. PS5 kalau berdiri begitulah. Karena debunya jatuh turun semua ya ke body ya. Tapi ini tandanya memang tidak kita pernah buka dan tidak pernah kita bersihkan kan, oke kan? Terus kita buka ini ya. Salah. Oh salah ya. Plastik ya. Plastik. Oh yang ini harusnya. Salah kan? Saya tadi buka yang ini makanya gue bilang kok beda. Jangan buka yang ini ya. Takutnya ada yang buka yang ini nih. Kalau nggak buka fan gitu kan. Terus kita buka ini. Oke. Jadi udah. Ini pokoknya gampang banget lah. Nanti kita sekalian testing ya, speednya kayak apa ya. Supaya jadi gambaran. Buat komparasi, mungkin aja kan udah ada yang review-reviewin apa SSD yang lain. Jadi bisa lihat kenceng. Karena WD ini salah satu yang paling kenceng nih. Terus dia nggak ribet juga, karena gue lihat beberapa SSD yang lain ada yang beberapa mesti pakai thermal pad ya. Jadi agak ribet kan. Kalau yang ini nggak perlu pakai thermal pad karena udah ada heatsinknya nih. Dan desainnya juga keren sendiri, karena biasanya kan cuman kayak mainboardnya doang nih. Jadi nggak ada apa-apanya. Nah ini udah ada heatsinknya, jadi secara penampilan pun juga keren. Sebenarnya ini kan juga bisa di PC kan, Will? Bisa. Bisa di PC juga, jadi sekalian aja ya kalau buat PC juga sekalian. Nih dia ngasih stiker. Tapi bukan. Salah guys, aku guys. Oke. Terus ininya kita buka. Ini sebenarnya murah tuh jadi disimpenin sama PlayStation biar gak hilang. Ini mana tadi, Will? Pakai ini ya? Nih gue sebagai gamer nih. Gue kan adalah orang yang paling tidak ngerti hardware di kantor ini ya. Jadi ini pemula yang ganti. Panjang ya ternyata ya. Gue pede banget tadi tuh. Udah copot. Nah mantap. Udah pasangnya gampang bro. Tinggal ini ditusuk sini. Mana tuh dia ditusukannya. Nah ini gini. Terus kan dia udah ada 3 bar tuh tadi kan. Nah, tinggal lu colok lagi sini. Ada dudukannya dulu. Udah. Ini kan? Enggak ada dudukan
gua tadi. Aman nih. Nah, ini. Oh, ininya dicopot juga. Ini di bawah Oke. SSD-nya. Oh, di bawah sini. Nah, Ini nih dia nih. iya, bawah sebelum baut. Gini. Ini ngambang dia. Ya, Emang ngambang? iya. Oke. Kata William memang Karena bengkok dong. memang ngambang ya. Sebenarnya nggak usah terlalu kenceng-kenceng banget ya. Yang penting udah nyolok aja. Karena sebenarnya technically udah nyolok ya. Ya. Oke, kita bisa pasang lagi. Jadi cuman sekitar memakan waktu mungkin sekitar 5 menit untuk masang SSD ini dan penampilannya juga bagus. Kalau gua nggak pasang ini boleh nggak? Boleh. 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 Karena WD punya bagus, jadi harusnya kita tidak usah pasang. Dan harusnya cover sampingnya transparan. Iya, harusnya transparan nih supaya yang harddisk bagus bisa kita pamerkan. Dan ininya juga bagusnya transparan nih. PlayStation kotor. Gua anak hardware, bro. Kan sebenarnya kan selama ini kan gue yang ini Oke. ngajarin. Bongkar TV bisa? Bisa. Sambil ngangkat lagi. Kalau bongkar TV, gue selalu nggak sengaja biasanya bongkar. Kalau nggak gue bongkarnya di tempat mana tuh kita kemarin yang ke gang-gang tuh. Di Senin pokoknya. Lah. Nih, dah. Ini udah. Dah, sebelahnya udah. Kita balik lagi. Karena kalau cover lepas jelek gitu. Juga kok cover lu buka jelek. Dah, mantap. Terus kita pasang lagi ininya di sini. Biar gampang nih berdiri. Gue di rumah nggak pakai baut, coy. Jadi dia cuma ngambang-ngambang doang. Tapi kan ketabrak. Weh, Baru sorry. Jorok mulut gue ya. Mohon maaf, nggak sengaja ya. Orang yang nonton. Ya udah, ini kita udah pasang 5 menit doang. Terus kita akan cek untuk masalah transfer game kayak gimana, untuk masalah kecepatan si SSD-nya juga kayak gimana, supaya kita tahu juga apakah beda jauh atau beda tipis. Kita juga perlu tahu juga kan setelah kita udah ini kira-kira signifikansinya kayak apa. Nah itu kita perlu tahu juga. Tapi bagaimanapun tentunya ini akan membantu banget karena storage PS5 tuh kecil banget dan game-game sekarang udah gede-gede banget. Jadi gua rasa sangat membantu untuk beli SSD walaupun harganya masih a bit pricey, tapi tentunya ini sesuai dengan kebutuhan aja. Daripada lo ribet untuk ngapus download, mendingan tambah 1 tera lagi. Oke, kita akan running ke tesnya guys. Oke, selamat datang lagi sama gua. Gue tuh merasa kalau udah kayak gini-gini teknis-teknis gue tuh kayak lagi jadi kayak reviewer TV tuh gak sih, yang ngomongnya banyak tapi yang nonton banyak karena teknis banget dan cerdas gitu. Dan gue merasa cerdas sih. Gak ada hubungannya sih, Dok. Oke, jadi setelah lo masukin itu SSD internal yang desainnya keren banget dan yang lain biasa aja bentukannya dan gak estetik, dan menurut gue WD adalah yang terbaik dari segi desain dan ngasih heatsink armory kesannya tuh gamer banget. Kalau yang lain kan kesannya kayak mobo-mobo tahun 80-an gitu ya. Menurut gue paling bagus adalah beli WD karena yang lain jelek guys ya. Dan menurut gue emang desainnya bagus banget ya. Dan kalau setelah lu masukin si SSD internal yang bagus banget desainnya itu masukin ke PS, itu keluarnya kayak gini guys, warna hitam, ya kan? Terus ada tulisannya, to use your M.2 SSD, you need to format. Jadi kalau lu masang yang WD internal, dia ngasih precaution dulu gitu, ngasih tahu. Kalau yang lain nggak bercanda gue, yang lain juga sama aja. Tapi intinya kalau itu sebenarnya kalau misalnya itu SSD udah ada gamenya, misalnya udah sempat lu taruh file apa segala macam tuh sebenarnya dia akan minta lu untuk format M.2 SSD-nya. Yang baru gitu ya. Jadi emang harus diformat karena masuk ke PS5 yang baru gitu kan bisa dibilang ya. Jadi kita langsung format aja. Nanti dia akan format karena ini SSD juga semuanya mah serba kencang ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Lihat nih, itu lo bisa lihat nih read speed-nya itu 6500 MB second nih. Oke. Udah install, udah di format. Jadi nanti kalau misalnya lo mau change where your games are installed, itu tinggal ke setting, storage, installation location. To selfie remove your M.2 SSD, turn off your PS. Ya orang gila mana juga yang masih nyala, dia buka casingnya, dia buka mure, dia copot SSD-nya. Itu mah pasti gila anjing ya kan? David ini emang orang gak respect, ya kan? Lampunya lu tendang. Oke. Oh, enggak, itu mah karena Kita rebuilding database ya. Ini monitornya nggak monitor yang kita pakai bukan Sony.
Ya kalau bisa Sony mau ngirimin monitor atau TV boleh. Ya. Karena kan X90J saya retak. Jadi dikirimin yang baru. Tolong dong gitu maksud gue. Kalau nggak yang X80J 85 inch lah oke lah. Gue main lihat di elektronik sini cuma 40 juta. Oke lah untuk memperbaiki nama. Oke, terus kita bisa lihat ini ada konsol storage kita. Ini ada games and app-nya. Terus kan ada Mortal Kombat gitu misalnya kan. Apa jangan-jangan gue tuh salah ya? Oh, dia tuh ada disknya gitu karena apa? Merasa apa dia? Kenapa ada logo disknya ya? Kan itu emang mainnya pakai disk. Oh, berarti aku salah guys pemindahkannya. Bodoh. Far Cry dah. Far Cry. Oke, kita pindahin Far Cry. Tapi kalau gitu gue balik deh prosesnya. Kita cobain Far Cry dulu ya. Nge-boot Far Cry dulu ya. Kita akan nge-boot Far Cry. Jadi tadi itu gambaran aja. Mortal Kombat itu kerjaan ekstra buat William ya. Ternyata saya melakukan error ya. Oke, kita akan coba Far Cry 6. Kita lihat berapa lama kalau dari storage PS5, terus kalau nanti dari SSD berapa lama. Kita lihat boot up-nya ya guys ya. Kita akan hitung dari sekarang. Jadi udah, itu sih cepet banget ya kalau PS5 mah udah emang gokil. Berapa? 20 detik dari logo dari tadi si pencet Far Cry sampai ke itu ya tadi yang depan itu ya. Nah terus sekarang kita coba boot up masuk ke gameplaynya. Sama nanti kita akan coba boot up ke traveling atau fast travel. Oke, kita continue ya. Terus sekarang kita akan coba fast travel. Gue udah lama nggak main ya, jadi lupa juga kadang-kadang. Kita akan fast travel. Mohon maaf, mapnya belum kebuka. Save-an lama guys. Oh nih kita bisa kesini ya. Oke, kita fast travel ya. Berapa tuh? 8 detik. 8 detik. Tadi si David ngomong jadi dengerin ya. Dimin aja. Orang lagi bikin video ngomong-ngomong dia. 8 detik untuk fast travel. Oke, berarti beda tipis-tipis sama aja sama kayak booting up. Oke, sekarang kita coba pindahin Far Cry. Ya tadi gue mau turn off ya. Oke, sekarang kita akan close dulu gamenya. Baterai stick PS gue udah mau mati, jadi kita langsung cepet banget ya. Wah, salah coy. Oke. Oke, kita akan coba ke games dan kita akan coba pindahin Far Cry. Select items to move, terus kita move langsung. Oke, dan dia udah ngasih gambaran tuh kira-kira berapa penuhnya gitu. Ini tadi berapa giga ya, Bel? 111. Gokil, gede banget, panjang banget ya. Nah, sambil kita nungguin ini sambil moving, daripada si William tuh jadi nggak ngedit, dia cuman dicepet-cepetin doang kan jadi kurang ya kerjaannya, gaji baru naik gitu ya kan. Kado belum dikasih gue ulang tahun. Kamu curhat? Iya, maaf. Tapi ini adalah SSD yang kalau misalnya lu mau sama persis kayak kita, yang ada heatsinknya. Itu yang 500 GB itu ada di 2.240.000. Kalau lu mau yang 1 tera tuh 4.145.000. Kalau mau yang 2 tera itu 8 juta. Sama kayak PS5 digital. Ih, mending beli PS5 digital lah guys, ya kan? Gak bercanda, sebenarnya kan kebutuhan berbeda. Kalau misalnya non heatsink atau non heatsink itu 500 GB-nya itu di 1,9 juta. Kalau yang 1 tera itu 3,3 juta dan kalau misalnya yang 2 tera itu 7,6 juta, ya. Ya itu bisa jadi gambaran buat lo pada untuk kira-kira mana yang paling sesuai dengan budget lo dan tentunya kebutuhan lo. Kalau misalnya lo anak e-sport banget cuma main FIFA, main Fortnite, main UFC atau main Call of Duty, gue rasa sih 500 GB juga udah cukup untuk storage 2 game di SSD, 2 gamenya lagi mungkin di PS5. Tapi kalau misalnya udah main game-gamenya tuh udah game-game adventure yang gede-gede, terus sering banget lo nge-revisit ulang, gue rasa cocok banget untuk cari yang 1 tera sampai yang 2 tera. Tentunya ini adalah sesuai kebutuhan dan budget yang lo punya gitu ya. Kayak kalau misalnya kalau budget lo gede kayak gue, misalnya beli TV langsung 3 gitu. 2 OLED 80 juta, murah bro gitu kan. Jadi kira-kira kayak gitu lah ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba mainin ini, kita booting dari SSD langsung. Karena ini udah di SSD ya. Berapa detik, Mas? 5
Itu tadi bisa dipencet kebetulan, cuma tadi saya nggak pencet. Walah. Yang ringing player warning itu. Sama berarti bootnya. Sama, mirip-mirip ya? Slightly ya, slightly different. Paling beda cuma satu detik ya, Bel. Oh, iya. Kurang sih, milisecond harusnya. Misalkan nanti bilang bakal kasih akuratnya lah, nanti kan dia pakai timer. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke gamenya. Karena biasa yang berat juga masuk ke gamenya tuh kan luas banget. View distance-nya Far Cry itu juga salah satu yang terjauh nih Far Cry 6. Jadi yang di render mah cukup banyak gitu ya. Ini di posisi yang sama di Val d'Oro ya. Berapa, Will? 8. Mirip berarti sama ya. Sekarang akan kita coba untuk fast travel kembali lagi ke poin utama tadi kita di sini. Oh, fast travelnya nggak bisa. Kenapa? Agak nyusahin. Soalnya ada musuhnya guys di dalam. Oh, lama dong. Lumayan. Oke, kita akan coba ke sini. Masih. Oke, kita akan coba lagi guys. Nah, oke, kita fast travel. Benar sama. Sama ya, sekitar situ ya. Berarti nggak ada bedanya. Kalaupun ada bedanya, lu hampir tidak notice atau bahasa kerennya unnoticeable. Anjay. Bahasa-bahasa teknis tuh kayak di reviewer. Jadi itu dia. Menurut gua Far Cry salah satu game yang nggak enak suara gue. Intinya Far Cry itu udah rada berat. Jadi kalau misalnya tadi kita tes sampel 8 detikan berarti udah cepet banget. Jadi kalau misalnya lu mainin game yang lebih ringan dari ini harusnya lebih cepet lagi bootingnya. Apalagi mungkin kalau game-game eksklusif PS5 kali, Will. Iya. Mungkin bakal lebih kencang lagi karena udah optimize banget secara storage dan gamenya. Jadi menurut gua ini adalah salah satu barang atau aksesoris yang harus banget lo beli kalau lu punya PS5. Jadi lu mending nabung untuk beli. Karena nggak mungkin kita beli PS5-nya ada 3 atau 4 biji gitu ya kalau kita misalnya cuma di rumah untuk bisa punya storage yang banyak. Jadi mendingan beli SSD aja. Kalau nggak nanti WD juga mau ngeluarin produk baru ya kalau nggak salah ya. Ya, buat pindah-pindahin. Buat pindah-pindahin game. Cuman kalau misalnya lu nggak punya pemikiran akan berpindah-pindah atau sharing game lu ke teman lu untuk teman lu supaya nggak download lagi, ya gua rasa paling benar adalah dengan memasang ini internal supaya nggak bikin setup lu tuh berantakan. Karena kalau misalnya nanti ada colokan biasanya kan agak berantakan. Jadi menurut gua pakai ini aja. Dan kalau misalnya nanti lu penasaran juga bentuknya kayak apa, gue juga lagi mencoba mendapatkannya ya barangnya supaya nanti gue bisa ngelis sekalian aksesoris menarik yang ada di PS5. Karena PS4, PS3 kan aksesorisnya bisa bikin itu konsol tuh kelihatan kayak robot gitu ya. Saking banyak banget kayak ada fan lah, AP gitu ya, casan lah apa segala macam yang terparty juga. Nah, nanti gue akan bikinin list lo untuk aksesoris terbaik yang bisa lo pasang di PS5 lo supaya PS5 lo tuh semakin fungsional, efektif, dan efisien dalam berbagai hal. Nah, menurut gue itu aja yang bisa gue sampaikan kepada lo semua. Jadi intinya SSD ini worth it sekali dengan harga segitu. Udah pakai heatsink juga, jadi aman juga untuk masalah suhu. Masangnya juga gampang banget, cuma sekitar 5 menit. Bahkan gue pemula pun juga bisa pasang. Harganya memang sedikit mahal buat gue pribadi pun kalau misalnya harus beli mungkin harus nabung juga. Jadi gua rasa lu pada mungkin udah mulai memikirkan gitu kan game-game ke depan akan lebih gede lagi storage, apalagi sekarang kita udah di era digital banget. Terus PSN segala macam udah banyak ngasih game gratis secara digital yang bagus-bagus. Jadi kayaknya mungkin agak makin jarang kita untuk beli hard copy. Nah, karena kita semakin sering untuk membelinya itu lewat digital, jadi gua rasa harus perbesar storage lu juga. So itu aja yang bisa gue sampaikan. Nah tapi kalau ada yang protes kenapa PS5 kalau gitu nggak ngasih 2 tera atau 3 tera bang kalau itu gamenya makin gede dan era digitalnya makin bertumbuh. Karena kalau misalnya nanti storage-nya digedein harganya juga makin naik dan makin gak affordable buat lo kan. Karena ada opsi murahnya adalah install satu game, terus kalau udah selesai atau tamat ya dihapus dan install lagi yang lain. Dan memang agak merepotkan untuk sebagian orang mungkin, makanya salah satu solusinya adalah masang SSD. Jadi nggak usah disalahin PlayStation ya, karena mereka mencoba ngepres harganya supaya bagi kalian tuh affordable dan bisa beli ini konsol yang sebenarnya udah powerful mampus gitu ya. So itu aja yang bisa gue sampaikan. Nanti sebentar lagi William juga bakal bikin komparasi antara TV OLED A80J dan juga C1. Itu dalam waktu yang sangat dekat ya William, oh ya mantap tuh William udah bilang iya gitu kan, iya bebanku gitu ya. Tapi udah itu aja, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau suka dengan video kali ini dan menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di @lazymonday, kita ada di mana-mana di sosial media mana-mana pun. Dan kalau misalnya video ini lahir sebelum The Lazy Game Awards, gue berharap kalian udah voting juga di lazygameawards.com, itu semua ada di bawah deskripsinya untuk kalian ke link dan voting game favorit kalian semua. Tapi kalau misalnya ini udah lewat dari pasca produksi kami di The Lazy Game Awards,
selamat menikmati The Lazy Gamer Awards yang udah kita sajikan dengan semaksimal mungkin yang kita bisa di tahun ini. So, thank you semuanya. I'll signing out. See you on the next video. Bye-bye guys.